20-nya gabung 21, 20, 20, 21, 22. Yang penting sampai 20 saja, 21, 22 digitaski. Ya, karena Anda kan belum praktikum besok, baru besok ya. Jadi ini tentang eh, topik 11 sampai 13 di slide ini. Jadi kalau adik perhatikan pertama kali ketika menemukan ya di bagian tepi ini sediaan ya seluruhnya ini. Kursor saya terlihat ya, Dek ya? Terlihat dok, terlihat. Kursor saya terlihat ya, oke. Kalau ada bentukan suatu struktur di tepinya itu ada bentukan bulat-bulat seperti ini. Ya, di bagian tengahnya ada lempeng-lempeng, berarti ini khas pada KGB. Ya, KGB itu memang kita warnai dua, impregnasi akhir dan HE. Jadi keduanya kita punya. Ini saja mudah mengamatinya dengan impregnasi akhir. Ini adalah organ limfatik ya, salah satu eh, organ limfatik yang sediaannya adalah sediaan KGB. Nah, sekarang kita fokus di soalnya. Bentukan pucat ini yang di tengah ya. Jadi di tengah begini ini pucat, pucat. Nah, masih berongga ini ya, Dik. Ya ini ya. Kan kalau yang di tepinya padat ya, padat. Kalau ini masih ada rongga-rongga ya, di tepinya padat. Yang pucat di tengah adalah germinal center. Kemudian ruangan yang ditunjuk adalah sinus subkapsularis. Ya. Karena ini sebenarnya masih bagian korteks. Kan ini ada ini ya, ada apa namanya? Limfoid nodulnya, ya, limfoid nodulnya. Bukan trabekula yang masuk ya, enggak ya. Jadi dibedakan. Kalau dia trabekula yang masuk, maka posisinya begini. Begini. Tepinya sudah enggak ada limfoid nodul. Kalau ini masih, berarti dia masih di korteks. Maka di bawahnya ini adalah subkapsularis. Bagiannya, bagian korteks ya di tepi-tepi begini. Dan korteks sediaan kelenjar getah bening. Sorry. Kalau dia yang pertanyaan A ini ya, germinal center ya, puing pucat pada seluruh bentukan besarnya atau bulat, itu yang kita maksud adalah limfoid nodul. Nomor dua, ini masih di kelenjar getah bening. Yang di atas ini, gambar yang kanan atas, ini area bagian medula ya, sorry, bagian medula. Ya, bagian medula di area hilus, di hilusnya. Ya, jadi tempat keluar, ya, tempat keluarnya. Nah, di sana ada lumen, ya, bentuknya tidak teratur dan memiliki katup. Maka ini yang dinamakan sebagai fasa eferen. Untuk yang B, karena dia berada di bagian luar, ini kelenjar getah beningnya, ya, dan ini jaringan ikat di sekitarnya ya, ada lemak, ada jaringan ikat kendor, gitu ya. Berarti asumsinya dia di luar dari KGB-nya, gitu ya. Nah, di sana ada satu lumen, ada katupnya, ini pas katupnya lurus begitu ya. Maka ini adalah fasa aferen, fasa yang masuk ke dalam KGB. Sedangkan ini yang keluar. Ya, begitu. Jadi itu masuk di sistem limfatik ya. Sediaan adalah sediaan kelenjar getah bening. Masih di bagian eh, medula dari kelenjar getah bening, di mana jaringan limfatik padatnya tersusun sebagai lempengan-lempengan yang disebut sebagai medullary cord ya. A dulu dan ada ruang-ruang di antaranya yang berisi jaringan limfatik padat. Ruangannya disebut sebagai sinus medullaris, berisi jaringan limfatik padat. Bentukan yang ditunjuk yang D adalah medullary cord.
ya bagian dari medula, sediaan kelenjar getah benih. Ini isinya jaringan limfatik kendor, ya. Jaringan limfatik kendor. Nomor ini juga, kan nggak bisa, nggak mau geser kan tulis. Organ limfatik yang mana? Pertanyaannya. Kalau adik-adik perhatikan, ini ada limfonoduli agregasi ya, kumpulan-kumpulan sel-sel di sistem limfatik dan ditutup oleh satu epitel. Maka itu yang dinamakan organ limfatik spesifik tonsil, ya, tonsil. Ada dua macam epitel yang menutup, epitel berlapis pipih dan epitel berderet silindris. Tonsilnya ada tiga, tonsila palatina, tonsila lingualis, dan tonsila pharyngica. Pada gambar ini, ya, karena ditutup oleh epitel berlapis pipih dengan kripta yang sangat dalam, bahkan dia bisa kripta ini terpotong kalau berlekuk-lekuk ya, semakin ke dalam gitu, terpotong sebagai bulatan-bulatan. Bisa seperti itu. Nah, ini asumsinya berarti kripta itu sangat dalam, berkelok-kelok. Ya, berkelok-kelok. Berdasarkan ciri tersebut, maka ini adalah tonsila palatina. Selanjutnya, ini juga sama ya. Ini ada limfoid nodul, ya banyak ditutup oleh epitel, tepatnya adalah epitel berlapis pipih, ya berlapis pipih. Kalau berdarah serinis itu paling mudah ada sel gobletnya. Kalau ini kan enggak ya padatnya, enggak ada lubang-lubangnya. Kalau jauh-jauh kadang memang kesulitan ya. Jadi ini yang berderet, berlapis pipih. Tutanya sangat dalam, maka ini juga tonsila palatina. Hmm. Selanjutnya adalah limfonoduli agregasinya juga ditutup oleh apa ini namanya epitel berlapis pipih, ya. Terus kemudian di pangkalnya itu ada kelenjar yang sifatnya mukus murni. Ini adalah kelenjar di pangkal lidah, ya, yaitu kelenjar Weber. Maka organ limfatik ini adalah tonsila lingualis. Baru yang ini ya, limfonoduli agregasi, dia ditutup oleh berdarah silindris dengan sel goblet. Ini sel gobletnya terlihat. Ya. Maka ini yang dinamakan sebagai tonsila pharyngica. Pada gambar ini, eh, sediaan dulu ya, kita coba identifikasi sediaannya. Adik-adik bisa lihat ada limfoid nodul, ad- tapi di tengahnya ada arteri. Ya kadang bisa minggir arterinya ya. Ini kayak ini nih mau minggir arterinya. Ya ini juga limfoid nodul. Ya minggir. Terus di antaranya ada ruang dengan lempeng-lempeng juga. Ya, lempeng-lempeng juga. Dia tidak limfoid nodul, nggak misalnya ini KGB dok. KGB tengahnya tidak ada pembuluh darah, ya. Kemudian limfoid nodulnya tidak tersusun di bagian korteks. Ini kan di tengah-tengah gitu, tidak terlihat bagian korteksnya. Ya, sebaran di parenchimnya itu dia bisa terdapat bentukan ini. Maka sediaan ini adalah sediaan linear. Ya. Khas, kalau adik-adik bisa mengenali ini pulpa putih, maka itu lebih mudah ya. Jadi yang padat gelap ini namanya pulpa putih. Mengapa putih? Karena secara anatomi kalau kita lihat dipotong itu, lien itu ada ceplok-ceplok putih. Ceplok-ceplok. Oh, bosone ceplok-ceplok. Ya bulat-bulat gitu ya. Nut-nut-nut-nut gitu. Warnanya lebih pucat. Sehingga
dikatakan sebagai pulpa putih, walaupun secara mikroskopis dia tampak lebih gelap. Nah, sekarang di lian itu mesti ada bentukan pulpa putih, di antaranya ada daerah yang dinamakan pulpa merah. Nah, jadi di antaranya ini berarti daerah pulpa merah. Sediaannya adalah sediaan lien. Sediaan sekali lagi, sediaan lien. Limpa boleh, splin boleh, sampai splin. Nanti nggak pakai se loh ya. SP ya, splin ya, daerahnya pulpa merah, sediaannya adalah lian. Ini juga masih di lian, ini daerahnya pulpa merah, di mana ada bilrodkot ini ya. Bentukan yang ditunjuk adalah ya, terdiri dari jaringan ikat padat, yang dia adalah kapsul dari lian yang masuk yang membentuk trabekula lian. Ya, lumennya di trabekula ya namanya adalah arteri atau vena trabekularis gitu tepatnya ya, tidak hanya arteri saja. Ya, karena dindingnya nggak seberapa bisa kita identifikasi, maka pilihannya arteri atau vena trabekularis. Dengar kurang. Nama khusus jaringan tadi yang ini ya di berupa merah tadi, ini isinya apa adik-adik pelajari? Nah, isinya apa ini? Ini namanya adalah Billroth. Ya, Billroth. Pasti dilihat ya bentukan bulat dengan lumen di tengahnya. Nama lumennya adalah arteri sentralis. Letak pada bentukan besar ini adalah pulpa putih, daerah yang ditunjuk ya perbatasan adalah antara pulpa putih dan pulpa merah adalah zona marginalis, sediaan lien. Di pulpa merah itu juga ada pembuluh darah yang ditutup oleh lapisan yang tebal. Sebenarnya pembuluh darah ini kalibernya atau levelnya adalah level kapiler, tapi dia ditutup oleh sel-sel yang melingkarinya. Namanya ini Swedelsidensit. Ya, tetapi pertanyaannya adalah bentukan. Jadi seluruhnya ini. Bentukan yang berlumen yang dimaksud adalah, ini ada 3 gambar tampilan ya, adalah sitit arteri, terletak pada daerah pulpa merah, nama khusus jaringan yang ditunjuk, ya, tadi sama ya, Billroth. Lumennya di antara Billroth itu terdapat sinusoid. Sediaannya adalah lien. Sebentar ya, Dek.
Sudah ya, sediaan lihat. Kok nggak bisa geser? Mana ini yang ditekan ya? Eh, ini tuh. Eh, Nah, kan. Gimana nih caranya, Dek? Kontrol Z kah? Duh, hmm. Ini mau next. Selanjutnya adalah yang khas pada yang ini filternya salah kalikan enggak? Boleh enggak? Iya. Berpekan kan filter saya. Nah, ini sih ya. Bismillah. Ya, jadi kita kenali dulu sediaannya. Sediaannya khas di sana ada bentukan yang dinamakan sebagai hasal corpuscle, ya, terletak pada bagian medula di tengah-tengah, ya. Hasal corpuscle atau bodi boleh. Bagian medula sediaannya adalah sediaan timus. Sehingga kalau dia berada di tengah ini medula, bagian tepinya tentunya adalah korteks. Hati-hati, sering kita, misal adik-adik sudah kenal ini ya, apa namanya? eh oh ini timus gitu ya. Hasil body di sini. Yang ditanyakan di sini ya. Jadi hati-hati. Saya berarti maksudnya bagian ya. Ternyata yang ditanyakan bagian korteks sediaan timus misalnya. Hasil korpuskelnya dibiarin aja ya. Bisa seperti itu. Tapi kita tunjukkan hasil korpuskel agar mudah diidentifikasi. Oh ini adalah timus. Timus itu kalau sudah dewasa maka ada tumbuh ini. Ada apa? Jaringan lemak ini loh. Ya. Sediaan apa? Ini adalah sediaan bibir ketika tampil dalam satu lapang pandang yang penuh. Jika misalnya ada dua pilihan sebenarnya ya. Kalau kita tidak menampilkan dia penuh dalam satu lapang pandang, maka akan tampak seluruh zona-zona ini. Ya. Zona atau pasnya ya bagiannya. Yang pertama karena ada rambutnya, maka dia berarti ini ya, ini folikel rambut dan kelenjar sebasea. Maka ini adalah ciri dari kulit tipis, maka namanya pars cutanea. Kemudian yang tebal ya, tinggi-tinggi begini, banyak pembuluh darah saraf di bawahnya. Ini adalah pars intermedia yang dilipstiki kalau pada perempuan. Ya. Kemudian di bagian bawah lagi ini yang masuk ke dalam rongga mulut, di mana dia ada kelenjar-kelenjar labialis yang dinamakan pars mucosa. Sediaannya sediaan bibir. Ini kalau tampak seluruh lapang pandang ya, nggak boleh digerak. Kalau nggak tampak, maksudnya pembesarannya tidak terlalu kecil dan Anda boleh digerakkan, maka telusuri ya area-area itu. Kalau ada berarti dia adalah bibir. Terus kemudian nanti kalau misalnya benar-benar itu ada, maksudnya waktu review gitu, ya jangan sekali lagi begitu boleh digerak, sediaan boleh digerak sama adik-adik jangan iseng dilempar jauh gitu ya, kasihan nanti yang selanjutnya. Yang selanjutnya berhak, misal hilang ya, ya mungkin nggak sengaja kesenggol ya, saking semangatnya geser, geser gitu ya deh. Ya udah sila nggak usah, ini langsung dok hilang gitu, nanti kita akan bantu geser. Bantu mencarikan dulu, setidaknya di areanya terus Anda telusur lagi gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah sediaan lidah. Mengapa? Lidah itu dikenali dari permukaannya yang ada tonjolan-tonjolan seperti ini, papil lidah. Atau ketika papilnya tidak terlihat, itu ada eh, apa ini namanya? Otot bergaris dengan arah 3
bidang, ya, tiga bidang. Jadi siku gitu ya bisa ke horizontal, vertikal, atau dia ke arah ini ya, apa itu namanya? Pokoknya tiga bidang, jadi ke arah sana gitu ya, berlawanan. Ya. Nah, kalau di sini kita akan lihat ada papil-papil, berarti bentukan yang ditunjuk ini yang kalau di permukaan karena memang tonjolan ini yang dimaksud adalah papil-papil. Kalau papilnya sejajar begini, ya deret-deret, ini yang dinamakan papilla foliata. Yang berikutnya, ketika bentuk ini terletak di tepi, biasanya pada dewasa rudimenter. Ka- eh, yang berikutnya, ketika bentuknya seperti jamur gitu, menol begini ya, maka dia adalah papilla fungiformis. Oh, tapi saya tak tekonya ternyata filiformis dulu ya. Oke, sorry. Jadi di antaranya ini ada yang filiformis ya, filiformis. Kemudian ada fungiformis. Ini filiformis ya seperti cambuk. Di sini ada fungiformis, sediaan lidah. Kemarin sudah kita review bersama juga ya, sering disampaikan bahwa papil ini ditutup oleh epitel berlapis pipi tanpa tanduk, kecuali punyanya si filiformis. Semua papil memiliki taste bud kecuali si filiformis. Jadi dia hanya membuat permukaan kasar sehingga makanan itu tidak lari-lari gitu ya. Dia akan sesuai pada tempat. Ada papil yang sangat besar ya. Kemudian ada paritnya. Jadi biasanya adik-adik itu eh, bingung dengan yang fungiformis. Kalau fungiformis malah nggak ada parit dalam begitu ya, cekungan yang dalam nggak ada ya. Kemudian nggak sebesar ini. Ya besar relatif sih. Kalau misalnya pas ini dibesarkan ya tambah besar. Enggak ya, tapi memang ini besar ya. Ini adalah papilla circumvallata. Ya. Bentukan pucatnya dia memiliki taste bud. Kemudian, nah, khas berikutnya yaitu apabila circumvallata adalah di paritnya merupakan muara dari kelenjar von Ebner yang sifatnya adalah sirus murni. Sediaan lidah. Selanjutnya, ini juga sediaan lidah. Pertanyaannya kan nama khusus kelenjarnya apa? Nah, tapi adik-adik harus tahu dulu, oh ini di mana sih organnya? Karena ini ada apa otot bergaris ya. Kalau kotak begini berarti arahnya kan ke sono no. Ke mana sih? Ke sono mana sih? Pokoknya ini kan panjang ya sih. Kelihatan ya kalau arahnya ada tiga bidang nih. Seperti ini adik-adik bisa bayangkan ya kalau dia posisinya ke sana. Ini juga. Ini adalah otot-otot lidah. Berarti kalau otot lidah, kalau di lidah, sejak lidah maka kelenjarnya pilihannya tiga. Ketika dia mukus murni ya, hanya vakuola musikin, begini maka ini adalah Weber. Kalau berisi campuran, ya campuran tuh pasti ada bagian yang pucat, ruang-ruang kosong, tepinya ada yang gelap seperti ini. Syukur-syukur kayak kemarin saya masang tuh Demilun Ogianusinya tuh tampak gitu ya, sehingga kita yakin bahwa dia adalah kelenjar campur. Maka ini adalah Blandenum. Ketika gelap semua, artinya atau serus ya asininya adalah asiniserus. Asini itu kelompok sel yang menghasilkan sekret. Kalau sekretnya serus murni, maka dia adalah kelenjar von Ebner, sediaan lidah. Ini adalah gigi dewasa, di mana bagian mahkotanya akan ditutup oleh enamel. Ya, sip. Balik di pertanyaannya. Ini Andi oh lah ini. Ini giginya terlihat ya. Ini dentin, ini pulpa dentis. Sekarang ditanya berarti tentang gingivanya. Yang A, ya karena dia menempel pada si enamel, kemudian A ini tidak ada propria papil, maka namanya adalah attached epithelial count. Loh, kok nggak bisa?
nggak muncul apa nggak ada jawabannya. Oke, oke, nggak apa-apa. Attached epithelial cup. Yang B bentukannya karena dia di atas tidak menempel, kemudian ada propria papil ini yang dinamakan attached gingiva. Ruang kosongnya berisi lapisan enamel. Oh ini nanti padang rewat ya. Ya, ini juga gigi dewasa, hanya saja ini potongan cross-seksional. Kalau tadi memanjang ya longitudinal di gigi dewasa. Ini cross-seksional di bagian akar. Sudah masuk, kan kalau gigi itu yang muncul mahkota, leher, ya kemudian akar. Ini bagian akar. Kalau di bagian mahkota, dentinya ditutup oleh enamel, di bagian akar, dentinya ditutup oleh sementum. Ini sementum. Lapisan yang ditunjuk, nah ini tulang alveolar dengan gigi, dengan dentinnya atau sementum, pas sementumnya. Lapisannya adalah periodontal membran, ya jaringan ikat yang menghubungkan antara ini tulang dan dentin yang kemarin kita belajar sebagai sindesmosis dengan khusus gomposis. Lapisan kedua yaitu dentin, lapisan ketiga yaitu sementum. Ya, jadi dentin yang ditutup oleh bagian sementum. Nanti sementum kan dibagi dua ya, selular atau aselular. Ini juga masih di gigi bahwa ini adalah tulang alveolar, kemudian ini adalah dentinnya. Bentukan yang ditunjuk lah di periodontal membran itu ada sisa pertumbuhan gigi. Ya, ini bentukannya bulat-bulat padat yang dinamakan sebagai epithelial rest of Manasseh. Terletak pada jaringan atau lapisan periodontal membran. Lapisan C adalah dentin, lapisan D adalah sementum. Sungguh ya, sementum. Kalau adik-adik tidak bisa identifikasi dia seluler, aseluler, kalau pertanyaan besar begini ya cukup dijawab sementum, tidak apa-apa. Nomor 20 sama ya. Ini juga gigi dengan alveolar kita lihat dibesarkan adalah lapisan sementumnya. Di sana ada sel-sel yang dinamakan sebagai sel sementosit. Lapisannya karena dia memiliki sel berarti sementum seluler. Kalau tidak ada selnya ya aseluler. Semakin ke apek ya jadi yang seluler itu semakin ke apek. Area di bagian apek, di bagian bawah ya bawah tapi namanya apa nah, eh. Ini adalah pertumbuhan gigi ya pertumbuhan gigi di mana ini daerah pulpadentisnya ya bagian pulpadentis terdapat sel-sel odontoblas yang tugasnya menghasilkan dentin yang dia memiliki juluran yang dimaukan sebagai Townes fiber ya di sini yang merupakan tonjolan dari sel odontoblas terletak pada lapisan ya lebih pucat ya dentin tapi masih pucat belum mengalami mineralisasi secara sempurna dinamakan sebagai predentin kemudian ada saluran halus yang ditunjuk panah kuning yang sebenarnya dulunya adalah berisi tonjolan Townes fiber ini jadi siapa nih odontoblas itu menghasilkan dentinnya lapis demi lapis mundur ke sana mundur ya terus meninggalkan tonjolan sitoplasma yang dinamakan sebagai kanaliculi dentinalis ya lapisannya dentin ya kalau di sini prebentin tergantung nanti nunjuknya di mana ini juga masih gigi bentukan atau jaringan yang ditunjuk di sekitar ujung petunjuk ini ya pulpa dentis kemudian lapisan yang ditunjuk adalah dentin ya. Pertumbuhan gigi. Bentuknya seperti genta sehingga stadium pertumbuhan soal E adalah Gilstead.
Nah, ada lapisan-lapisan atau struktur yang tampak di sana, bentukan berupa tonjolan yang dinamakan cervical loop, lapisan yang ditunjuk panah merah, ya, yang cervical loop ini kalau bertemu dia gabungan dari inner enamel epithelium dan outer enamel epithelium yang bergabung sebagai cervical. Cantelannya, ya ini cantelannya ya tangkainya, ini dinamakan sebagai lamina dentinalis. Jadi kan lempengan, terus nanti menjadi labiodental. Nah, terus kemudian akan muncul knob-knob, ya, centelan-centelan gitu ya awalnya, yang dinamakan sebagai lamina dentinalis. Yang di puncuk panah kuning, oh ya sudah ya, satu pertumbuhannya adalah bell-state. Ini lebih detail tentang selanjutnya setelah Bell-state ya, maka dia akan terbentuk enamel, di mana enamel itu akan dihasilkan oleh sel ameloblast. Kalau dentin dihasilkan oleh sel odontoblas. Kita identifikasi lapisannya. Yang pertama deretan sel odontoblas. Yang hijau adalah predentin, yang merah adalah dentin, yang ungu adalah enamel, yang ini bentukan tonjolan ini lapisan atau selnya ya, selnya adalah ameloblast. Kemudian tonjolannya Toms processus dan yang terakhir adalah stratum intermediate. Ya, nanti eh, apa? Nah, kalau di sini ya si enamelnya masih ada karena dia memang belum sekeras ketika di luar kita bisa motong sehingga tetap terambil ya. Tidak perlu proses dekal. Pertemuan antara kalau acak-acakan ini adalah si odontoblas ya, tapi ini ameoblas. Nanti odontoblas itu mundur ke sini untuk menghasilkan si dentinnya. Sama dengan yang enamel. Cuman enamel ini tonjolannya tidak, Toms processusnya tidak membentuk saluran ya, dan itu disyukuri ya, berarti nanti barangkali karena dia di permukaannya sangat kuat ya. Nah, kalau eh, sudah dentinya hilang, rusak usia 45 gitu ya, tentunya akses ke bagian dentin lebih cepat, lebih mudah ya, dan akan banyak sensasi yang bisa dirasakan. Misalnya apa, minum terlalu dingin gitu sampai ngilu gitu ya. Nah, deretan, oh ya, ini tadi namanya membrana preformativa. Deretan sel di sisi kanan adalah odontoblas, di sisi kiri adalah ameloblas. Tonjolan sel nomor 25C disebut sebagai yang di sini ya, Tons processus. Di mana ini ya kursor, nyari kursor ya, ini Tons processus. Sediaan apa? Ya, kerangkanya kerangka tulang dewasa. Bagian atas ditutup tutup oleh epitel berlapis ya, ini ada sel gobletnya. Bagian bawah lalu ditutup oleh epitel berlapis pipih. Di antaranya ada pars, apa ini namanya, kelenjar, ada kelenjar. Ya, ada kelenjar. Sehingga ini adalah palatum durum. Jadi ini bagian kulit kan durum keras ya karena memang kerangkanya adalah tulang dewasa. Yang berhadapan dengan rongga cavum oris ya ini berlapis pipih ya. Sedangkan yang berhadapan dengan cavum nasi kebetulan yang di sini adalah mukosa respiratoria ya karena ada ini apa namanya sel gobletnya. Ya, kalau pas ini ya tetap dia berhadapan cavum nasi mungkin ditutup oleh mukosa olfaktoria. Sediaan apa? Sekali lagi palatum durum zona glandular. Untuk yang fatty zone zona lemak kita tidak punya sendiri. Kan palatum durum dia akan saya mau ngomong apa tadi ya? Saya ngantuk deh tiba-tiba. Jadi palatum durum dia kerangka yang di sini wis langsung aja palatum durum zona glandularis. Saya tak minum, minum dulu.
Ternyata ada pertanyaan di chat ya. Ini buka teori deh ya. Jadi kan ada bad state, cup state, dan bell state ya. Kalau bad state itu dari tonjolan seperti kuncup bentuknya. Kalau cup state itu cup apa mangkok ya, tapi kebalik. Kalau bell state bentuknya seperti genta bel. Nah, kita sediaannya nggak ada. Yang ada cuma bell state. Nah, waktu itu di 4A, hmm, di salah satu kelompok itu memang ada bad state. Yang nemu ya, Dr. Joni juga, saya juga, oh ini bad state ada. Dr. Joni mau mengeluarkan, tapi karena itu enggak, sudah kita sampaikan kita punyanya itu ya nggak fair nanti mahasiswa bakal bingung. Jadi ya tetap, mungkin tetap dipasang tapi tidak ini ya, hanya untuk diketahui. Karena nggak biasa kita eh, latih ya bisa apa kenalkan ya ke mahasiswa. Ya kan dari sekian banyak irisan itu kan kita memang nggak bisa bisa nggak bisa apa deh muncul nggak bisa ditemukan gitu ya irisan sediaan yang membuat sediaan ketika mengambil dari janin itu ya nanti kalau anu dilihat di PPT-nya coba nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Alhamdulillah kok tiba-tiba ngantuk. Oh ya tadi malam tuh saya chat PJMK terkait dengan nilai. Awalnya saya merencanakan untuk mengeluarkan ya huruf nilai huruf, tapi sampai saat ini saya cek tadi ada satu dosen beliau belum selesai apa namanya koreksi ya belum mengisi padahal nanti besok berangkat ke Vikia ya nanti kalau ditinggal di Vikia tambah lembarannya di Asto beliaunya lah tambah saya tidak bisa mendapatkan nilainya ya jadi moga-moga nanti saya ingatkan iya cara nih ya berangkatnya anu nggak tahu lah ya nanti coba. Artinya mohon maaf karena tidak bisa keluar semuanya, tapi sebagian besar nilainya naik. Ya, naik. Semoga nanti UAB-nya juga mudah. Hanya saja memang saya belum selesai setting soal teorinya. Ya, belum selesai. Rencananya sekarang ya, tapi ternyata mendadak kan ada ingin diceritani lagi begini ya, nggak apa-apa, nanti bisa. Besok masih ada waktu. Oke, lanjut ya, palatum dulu, zona glandula. Oris kan. Nah, ini kita belajar tentang kelenjar ludah. Kelenjar ludah mayor dan kelenjar ludah minor ya. Kalau minor itu kita juga nggak ada sediaannya. Ya mungkin tadi gabung misalnya kayak di kelenjar labialis gitu-gitu bisa. Lingual ya. Nah, yang di sini adalah kelenjar mayor yang submandibula, sublingual, paripan, parotis. Dari scanning seluruh ya lapang pandang, ini ada bagian pucat, kemudian ada bagian yang gelap. Ada pucat berarti serus, bagian apa asinus yang mukus, yang gelap adalah asinus yang serus. Berarti dia kan campuran, ya campuran. Campuran dengan dominan gelap, maka ini adalah kelenjar submaksila atau submandibula. Nah, di sana ada lumen-lumen ya saluran ekskretorisnya ya karena dia yang mayor sorry kok yang mayor Eh, apa? Kelenjar eksokrin memang dia kelenjar eksokrin ya eksokrin nah yang dia berada di dalam lobulus di antara asinus maka namanya adalah ductus intralobularis. Hanya saja intralobularis itu karena beda strukturnya ya ada beda signifikan, maka kita bedakan menjadi straight duct dan intercalated duct. Kalau dia tinggi-tinggi epitelnya ya kubis tinggi atau silindris, kemudian acidophilic sitoplasmanya kemerahan, maka ini adalah yang straight duct. Sediaannya adalah kelenjar submandibula atau submaksila. Kok tulisannya tidak gak metu? Berarti gak tak iseni ya. Ketelewatan, sorry. Kele- Oh itu di atas ternyata. Ketutupan saya ada ini loh. Ada.
Ya, sorry. Udah ada ya, tulisannya sejak sediaan sub mandibula atau sub maksila. Anda jawab salah satu. Ya, ya sudah betul. Mau jawab sub mandibula ya boleh, sub maksila ya boleh, dua-duanya ya boleh. Yang nggak boleh itu jawabnya sak sae. Itu masih ditemukan juga ya sak sae. Tapi ya nggak apa-apa. Memang dari sekian apa namanya mahasiswa tentu ada beberapa kategori yang beda-beda ya tentu nggak bisa apa namanya AKB gitu nggak bisa BKB ya nggak bisa masih campur ada yang di bawah ada yang di tengah ada yang di atas gitu udah apa namanya hukum alam kayak gitu ya ya semoga nanti bisa lebih baik hasilnya. Ini masih di kelenjar ludah tapi dominan yang serum mukus ya ini ada serum mukus ya. Serum mukus ya. Berarti terus dominan yang mukus sehingga dia adalah kelenjar sublingualis kurang A. Kemudian ada lumen ya kecil epitelnya serapis kubis rendah dia adalah intercalated duct. Bentukannya apa tadi ya? Yang seperti bulan sabit, serus demon gianosis, sediaannya kalau adik-adik sekali lagi terus serum mukus dominan mukus ya, dominan yang pucat ini, maka ini adalah sublingualis. Kok sublingus terus toh? Lingualis ya, Dek. Ojo linguis, lingulis itu saya. Ngopi-ngopi tilir malah. Ini juga ya, kalau adik-adik perhatikan, ini full serus murni. Ini bukan eh, apa deh, bagian mukus, bukan. Ya, ini adalah intercalated duct yang terpotong membujur. Ya, jadi ini bukan serum mukus, bukan ya. Jadi ini adalah kelenjar parotis. Kalau kelenjar parotis itu memang dia memiliki intercalated duct yang panjang. Sehingga kalau kita mau mencari kan mahasiswa mending nyarinya tuh di parotis. Ya, intercalated duct. Yang kanan adalah striated duct, sediaan parotis. Di antaranya ya lobulus, ini ada lobulus sediaannya kalau ini campur banyak yang pucat, maka ini adalah sublingualis, lumennya adalah ductus interlobularis. Kalau yang di dalam tadi intra, yang bisa striated atau intercalated, yang di sini ductus interlobularis. Dok, misal di sini hanya dijawab intralobularis, boleh enggak boleh, karena dua ductus itu lumen itu berbeda cirinya dan di textbook memang dibedakan ya. Oke, yang mana ini ya sediaan sublingualis. Nah, ini dia. Sel yang ditunjuk adalah sel sentroasinus karena memang dia berada di tengah. Ya, ini asinus kelenjar ya sel-sel puncaknya ada di sini. Ini bagian basal, intinya di sini. Di tengahnya itu sebenarnya dia adalah ini ya bagian dari intralobuler, nemplek di tepinya dari dinding, menyusun salah satu dinding ductus intralobuler. Ya. Kalau di pankreas kita tidak membedakan antara ductus intralobularis dan intercalated, cukup intralobularis. Baru yang ductus interlobularis ya memang beda kan di antara lobus. Kerajaan Pankreas. Panah kuningnya adalah Pulau Langras. Ya, jadi ini kebetulan jejer ya. Jadi pankreas itu bisa kita kenali dari sifat asinusnya. Nih ya, asinus serus bagian tengah ini. Kemudian di bagian basahnya ada bagian gelap yang kemarin kita ketahui dia butiribusum. Struktur berikutnya adanya Pulau Langerhans. Kemudian adanya sel sentroasinus. Ada lihat ya peta-peta ya. Kemudian ada bentukan sini seperti lempeng-lempeng. Ya, ini adalah khas pada ada area pertemuan lobulus-lobulus yang dinamakan sebagai segitiga Gernan. Maka ini sediaan hepar. Dok perlu hepar homo sama apa biasanya? Hepar babi ya enggak usah, enggak apa-apa, hepar aja cukup.
Nah, ini juga hepar, di mana sel-sel heparnya tersusun dalam lempeng hepatis, ya. Ini kemudian di antaranya ada ruang-ruang dinamakan sinusoid. Nah, pada pertemuannya tadi ada daerah yang dinamakan segitiga Kirnan dan cirinya di sana ada 3 lumen. Ya. Lumen yang ditunjuk, yang pertama adalah arteri interlobularis. Di mana di sini kalau arteri sekali lagi dia ditutup oleh endotel, selapis endotel, di luarnya ada otot polos begini. Ya. Selanjutnya adalah lumen dengan epitel yang tinggi-tinggi, ya. Ini suatu ductus, ductus interlobularis, juga yang di atas bentuknya tidak teratur, ini yang tidak berkembang baik, epitelnya epitel selapis endotel, dia adalah vena interlobularis pada daerah segitiga Kirnan sediaan hepar. Ini juga hepar, ya. Ada 2 lumen dengan karakter yang berbeda, sengaja dijejer biar adik-adik mudah membedakan. Yang di sini, lumen ini berhubungan dengan sinusoid. Jadi ini adalah sel-sel hepar yang tersusun sebagai lempeng bentukan lempeng hepatis. Adik-adik kalau ditanya sel ya jawab hepatosit. Kalau ditanya lempengnya ya berarti lempeng hepatis. Ini saya tidak tahu loh ya yang keluar soalnya seperti apa. Saya sengaja memang jadi beberapa dosen sudah selesai membuat sediaan praktikum. Saya tidak mengintip kuncinya. Sebenarnya kunci itu sudah diletakkan di meja kan. Saya kan kodik mesti dikumpulkan di saya sudah saya tiapkan tempat untuk menyimpan di situ. Saya sengaja tidak membaca agar kalau ada review seperti ini saya objektif. Ya, enggak ini dek, enggak tergiring untuk bocor nih soal kan ya manusiawi tapi salah gitu ya. Makanya saya sekali lagi misal saya bilang adik-adik kalau nanti ditanya itu bukan berarti terus muncul enggak. Kan bisa saja ditanyakan gitu ya. Tapi sekali lagi itu tadi trik saya biar hati saya itu ndak apa dik bimbang nah di bocornya baik gitu ya be lo ya nah ini film-film kan piye kuping kiwa kuping tengen ngono nek peri mabur-mabur ngono ya gitu ya peri terbang gitu yang bisik gitu bisa saja itu maka saya tidak membuka termasuk soal soal teori saya juga belum sudah tapi saya tidak membaca saya hanya mengkompil ininya dulu apa baru nanti saya cek ya bahwa misal jumlahnya harus sekian topik yang 2 jam tentu komposisinya lebih banyak itu saya akan pastikan seperti itu ya nah ini juga gitu jadi kalau saya ada statement nanti barangkali keluar gue belum tentu keluar karena sekali lagi saya sengaja tidak melihat kuncinya nah sekarang nih lumen ya lumennya ada hubungannya dengan sinusoid. Maka ini adalah vena centralis. Muncul nggak kuncinya ini? Kan ketutupan saya. Nah, munculnya. Kemudian ketika ada lumen sendirian ditutup oleh jaringan ikat yang tebal. Ini gelap. Sendirian loh dia ya, nggak ada temen ini ya. Kalau ada temennya berarti dia di segitiga Kirnan. Kalau sendirian begini, berarti dia adalah vena lobularis. Aku gak metu loh. Maksud hati menunjukkan malah gak gitu. Ini itu dulu. Oh, betul. Vena sublobularis ya. Sediaan head. Jadi cirinya memang sublobularis itu dewean sendirian. Nah, kalau ini vena centralis, nah ini ada berhubungan dengan sinusoidnya. Ya, kalau ini kira-kira ya, ini kayak gini ini kira-kira kalau dibesarkan ya ini segitiga Kirnan bakal ada 3 eh, lumen di sana ditemani ya dia aneh. Nah, eh ini tampilan berbeda lagi. Ini juga masih di Hepar ya Allah dimudahkan ya karena adik-adik kan baru sekali ya lihatnya. Kalau saya udah berkali-kali ya. Jadi ini adalah hepatosit ya berbeda tampilannya dengan yang sebelumnya bahwa tersusun pada lempeng hepatis. Ya, ini juga jadi ini ada lobulus di kanan, lobulus di kiri antaranya ini adalah jaringan ikat interlobularis. Ketika di sana ada satu lumen dengan epitel kubis rendah, ya,
dan tersusun murat marit tidak beraturan berantakan selnya menyusun lumen itu lumen ini dinamakan sebagai kanal Heyrick. Ini juga sama ya. Jadi di nah, nggak sama kan tampilannya kalau ini pucat begitu ya. Jadi ini tampilan yang berbeda bahwa ini adalah eh, lobulus dari hepar ya. Kemudian ditanyakan lumennya ini ya lumennya. Ini makanya juga kanal Harris. Ruangan yang ditunjuk warna kuning ya di antara outer limiting plate jadi di bagian tepi hepatic plate-nya itu dinamakan outer limiting plate ya dengan jaringan ikat interlobularis. Ini jaringan ikat ada ruang yang dinamakan sebagai celah mal. Celah mal ini itu terusan dari celah dis. Berisi apa celah dis? Nah, itu adik-adik perhatikan. Karena di hepar tuh kompleks ya, satunya ada campuran vena porta ya. Jadi ada arteri dan vena yang dia bertemu itu. Kemudian ada yang membawa apa deh, cairan empedu. Ada yang membawa cairan lim. Itu kompleks banget ya di hepar ya, fungsinya sangat banyak ya. Jadi sekali lagi kalau dikembalikan dengan ini ya luar biasa ciptaan untuk kita. Nah, tugasnya berat, maka di jam berapa, Dek? 9, 10 itu anjurannya Anda harus tidur, ya. Nah, karena di situ waktu reparasi ya, memperbaiki. Ya, karena hebatnya tugasnya berat ya. Jadi kompleksitas ini memiliki konsekuensi tugas yang berat. Nah, di jam-jam istirahat 21 itu anda harus istirahat, kemudian bangun jam setengah 3 itu baru mulai lagi belajar boleh. Itu bagus biasanya hasilnya ya. Kecuali tadi malam, saya WA sama PJMK di jam setengah 1 ya, Dek. Itu ya langsung direspon. Langsung direspon ya. Saya kaget lu kok langsung direspon ada adik sinau apa? Sinau ya, baik sangka saya belajar. Oke. Next, ini dibesarkan tanpa hipotosit dalam lempeng-lempeng hepatik atau hepatic plate. Ya, pertanyaannya, ruang yang ditunjuk. Ya, jadi di antaranya tuh ada sinusoid, ya, sinusoid dan ada celah dis. Jadi kalau ini sinusoid, ini celah dis. Gini, ini sinusoid, ini celah dis. Celah dis pada petunjuk ruangannya adalah sinusoid, bentukannya adalah hepatic plate, sediaannya adalah hepar. Dinding dari sinusoid ya disusun oleh endotel dan sel Kupfer. Jadi diletakkan di situ. Sinusoid kan bentuk khusus dari kapiler melebar dengan konsekuensi proses pertukaran itu besar ya sehingga disediakan tentara di sana makrofag di sana yang dinamakan sebagai sel Kupfer. Dengan HE dia tidak bisa diketahui dengan baik karena hmm, ya HE ya. Kalau dia baru memfagositir baru terlihat HE itu begitu karakter. Nah ini adalah sel cover. Berarti dia sudah memfagositir bentuknya seperti bintang gitu, bintang segitiga, ya segitiga. Pada dinding dari lumen sinusoid, ya sediaan hepat. Ya. Ini kasus-kasus infeksi, maka konvernya itu biasanya ya fagositir ya. Bentukan yang ditunjuk adalah kemarin itu saya diskusi yang apa ya? Oh, yang usus itu ya, Dek. Itu usus itu, Dek, bukan di vertikula waktu itu. Tapi gambarnya ternyata keliru setelah dicek ya. Septum nasi mencelat ke usus ya. Ya. Nah, ini adalah di vertikula kalau yang ini ya. Di vertikula sediaannya adalah sediaan kandung empedu. Ya, kandung empedu itu ototnya tebal tidak ada yang bawah ini ya. Kalau divertikular sampai ke bawah, bukan sampai ke lapisan otot tidak eh, bukan suatu keadaan yang normal. Sudah masuk sih.
keadaan patologis. Ya, dia tidak memiliki muskularis mukosa. Sudah habis. Skip dulu. Ada pertanyaan lagi nggak ya? 14, 15. Eh, Duh, kok tak tutup? Iya deh. Hmm. Share screen. Ada pertanyaan tadi? Nggak ada kan di chatbox ada? Nggak ada ya. Nah, eh, nah ini kok. Ini share screen. Oh ini dulu. 14. Share. Sebentar. Slideshow. Ini kalau di topik 14-16, ini satu lumen dengan epitel berlapis pipi tanpa tanduk, lumennya di sini ya. Gigi saya tuh lo ketutupan, nah ini ya lumennya, tutupan, nggak bisa ketok. Ya, kemudian ini lapisan yang tebal. A adalah mukosa, ini, betul sih. Nah, lapisan mukosa, B lapisan submukosa. Lapisan mukosa itu C bentukannya adalah esophageal gland proper, sediaan esofagus. Cukup esofagus karena muskularis eksternalnya tidak terlihat. Kalau terlihat dan Anda bisa membedakan jenis otot penyusunnya, maka harus spesifik tengah, atas, atau bawah. Nah, kalau mukosa itu ada tiga lapisan. Epitel, submukosa, lamina propria, dan muskularis mukosa. Sesuai teori gambar ini bahwa muskularis mukosanya sangat tebal pada esofagus. Di esophageal gland proper ada lumen yang melebar yang dinamakan sebagai kistik dilatasi. Nah, ini sengaja ditampilkan dari permukaan epitelnya epitel berlapis pipi, muskularis mukosanya bagus, tebal. Kemudian di muskularis eksternanya itu tampak ya kita pengen menunjukkan otot-otot penyusunnya. Kalau ditampilkan seperti ini, yang di sini gerombol ini adalah jaringan otot polos, yang kotak-kotak adalah jaringan otot organis. Bentar deh. Oh, Mas Omar. Oke, jangan tuh. Bismillah. Ya udah kembali ke laptop. Kalau campuran seperti ini ya, muskularis eksternalnya, maka ini adalah esofagus bagian tengah atau esofagus tengah. Lapisan yang ditunjuk adalah muskularis eksternal. Sediaannya ini kotak-kotak semua, berarti ini adalah esofagus atas, ya, otot bergaris kotak-kotak itu. Ada daerah perbatasan antara yang kanan adalah esofagus, yang kiri adalah lambung. Nah, lambung itu epitelis lapis silindris ya. Permukaannya selnya ini transparan semua. Ini ya, pucat-pucat semua. Bukan salah goblet ini ya. Kalau usus halus sel gobletnya kan di antara sel silindris penyusun yang lainnya. Kalau ini full karena dia disusun oleh sel surface epithelial cell. Ya. Maka daerahnya namanya adalah esophageal cardiac junction. Yang kanan adalah
Esofagus bawah, yang kiri adalah lambung bagian kardia. Lambung itu, ini juga lambung ya, di mana dia memiliki gastric pits, cekungan-cekungan yang ditunjuk namanya adalah gastric pits. Bentukannya yang ditunjuk di bawahnya, ini kelenjar-kelenjar tergantung dari bagiannya. Kalau lambung gastric pitnya dangkal, kemudian kelenjarnya bulat-bulat, berarti dia lambung bagian kardiak. Kalau lambung bagian kardiak, maka namanya ya cardiac gland. Pada lapisan apa? Lamina propria. Nah, itu sama namanya salah ya, kayak saya. C. Oh, atau saya C. Saya di dulu ya. Ini dulu sudah saya ralat, tapi saya nggak sempat langsung edit gini. Tak langsung tak edit, nanti lali maneh. Aku pria. Kadang tuh otaknya bilang A, nulisnya B. Itu yang repot ya. Sediaan lambung kardia. Dok, apakah lambung boleh setengah? Karena memang cirinya berbeda. Nah, ketika cekungannya itu lebih dalam sedikit ya, huruf U dikatakan huruf U, kemudian eh, kelenjarnya itu tersusun sejajar panjang-panjang begini. Kalau tadi lah belit-belit ya, maka ini adalah lambung bagian fundus. Namanya bentuknya tentu fundigland pada lapisan submukosa man. Keliru. Kopi pasta keliru. Bisa lamina pro. Lalu sediaannya ya mengikuti lambung fundus, lambung korpus dan fundus sama sehingga kita tidak membedakan untuk yang si korpus. Ketika cekungannya, pitchnya itu sangat dalam. Ya ini kita ulang-ulangi ya pertanyaan cekungan saja ya itu sama. Kamu saya ujian ditanya cekungan ya gastric pitch tetap. Jadi cekungannya tuh dalam begini, dalam banget. Kemudian kelenjarnya tuh karena bergelung, maka dia terpotong tuh bulat-bulat tapi enggak bulatnya tuh bergerombol, enggak seperti si kardiak. Pada kardiak tuh ruwoto gitu ya, rata ruwoto. Nah, cekungannya adalah gasipit, iki wis tobat burung ya, aku keliru maneh. Bentukan yang ditunjuk adalah pylori gland, pancet submukosa, sediaan lambung pilorus. Ini kok iso Indonesia Raya, salah kabeh ini bagaimana? Lamina, oke. Oke. Nah, ini kepean ya pada bagian fundus. Jadi kita coba identifikasi ada sel-sel penyusunnya. Yang favorit kita sering tanyakan di latihan ya, yang bentuknya merah-merah begitu seperti mata ikan. Ikan ini sopo matanya merah. Oke, mata ikan ini yang dinamakan sel parietal. Chief cell dan connect cell itu hanya posisinya saja, tapi nggak titik kono. Nah, ini juga ya selnya sel parietal. Kalau ada bentukan melayang-layang ya bulat-bulat begini ya. Ini adalah fili-fili intestinalis ya. Lumennya di tengahnya ada lumen yang namanya sentral lakteal. Sentral lakteal ini adalah pembuluh limf ya, pembuluh limf. Sentral lakteal pada bentukan dalam lingkarannya namanya adalah fili intestinalis, sediaan usus halus. Mengapa tidak dedonum ataupun siapa? Ilium karena ciri khasnya tidak tampak ya. Misalnya kok di dinum ada kelenjar Brunner. Kalau ilium harus ada perpet seperti itu. Nah ini juga sama. Hati-hati, ada limfonoduли agregasi.
Kalau di saluran cerna itu ada dua yang punya limfonodular agregasi begini ya, MARD ataupun GARD ya, GARD yang GARD ya. Eh, Kalau adik-adik lihat ada filinya berarti dia usus halus. Ya, kalau usus besar tidak ada fili. Nah, kalau usus halus yang memiliki adik limfonoduli agregasi itu hanya si ilium. Dan limfonoduli agregasinya dinamakan sebagai Bayer patch. Panah merahnya adalah fili intestinalis. Sediaannya adalah ileum. Ini juga masih usus halus minimal. Kenapa ya? Ini ada filinya pertama ya. Di lamina proprianya ada Crypta libercum. Jadi Crypta libercum itu aslinya ini masuk terus membentuk kelenjar begitu dan terpotong bulat-bulat begini ini Crypta libercum. Di lamina propria ini batasnya muscularis mucosa, maka di bawahnya adalah submucosa. Di sana ada kelenjar, maka dia adalah duodenum dan kelenjarnya adalah kelenjar Brunner. Lapisan submukosa sediaan duodenum. Ini juga usus halus, mengapa? Ya ini ya ada fili-filinya. Nah, tapi usus halus itu untuk memperluas areanya selain terbentuk fili ada yang dinamakan sebagai plika semisirkularis Kerkring. Ya, berkelas semisirkularis Kerkring. Itu salah satu cara untuk memperluas area permukaan. Di samping adanya satu lagi mikrofili. Ya, mikrofili tonsillosis plasma di sel-sel di tepinya ini ya, yang zona epitelnya itu tujuannya yang tampak sebagai tujuannya perluas area juga yang mikrofili yang tampak sebagai striated border seperti pita ya. Bentukan besarnya adalah liga semicircularis, bentukan yang tujuh panah merah adalah fili intestinalis, bentukan yang pada amina propria dinamakan sebagai kripta liberkun, sediaan usus halus. Dinding dari apa ya? Bentukan warna hitam ya, tidak ada apa ini namanya? Bilinya, berarti dia adalah usus besar. Tetapi di muskularis eksternalnya ya ini longitudinal ini sirkular ini longitudinal bagian longitudinalnya tuh berkumpul membesar jendol gitu ya yang dinamakan sebagai Taenia coli. Kalau ada Taenia coli maka adik-adik jawabnya adalah coli. Sebentukan yang ditunjuk adalah hmm, kok no, tulisan ini kuno kripta liberkun sediaan adalah appendix vermiformis. Mana tulisan appendix vermiformis? Bedanya dengan si appendix vermiformis. Bedanya dengan kita ada lima novum ya dengan ilium bahwa di lumarnya tidak ada pilinya ya. Kemudian kalau ini digerakkan muter atau dengan pembesaran kecil maka limfonoduli agregasi ini muter di seluruh dinding. Ya, kalau ilim itu hanya di beberapa tempat saja, tidak muter, tidak mengelilingi dinding limfonoduli agregasinya selain perbedaan adanya pipi intestinalis. Nah, ini juga sama ya appendix ya, ketika digerakkan diputar. Ada tonjolan yang dibentuk, tapi di bagian permukaan ini tidak ada pilinya. Jadi ini suatu lumen, awalnya begini rata ya, kemudian dia akan menonjol begini, melipat submukosa dan mukosanya. Mukosa dan submukosa melipat membentuk bentukan besar. Kalau dia tidak memiliki fili, maka ini adalah usus besar ya. Namanya plikannya semilunaris. Kalau di usus halus tadi lika semisirkularis Kerpen. Sediaan adalah usus besar. Nah, tidak tampak linea kolinya. Kalau tampak ya istilahnya usus apa kolon. Daerah yang ditunjuk adalah sisi kiri eh, sediaan. Daerahnya rectoanal junction dulu. Yang kiri adalah usus besar. Yang kanan rektum tepatnya ya. Yang kanan adalah anus.
Next. Nah, sediaan ginjal. Ya, sediaan ginjal. Mengapa? Ya, ada renal corpuscle. Ya, struktur yang ditunjuk berarti bentukan seluruhnya ini, bukan yang di tengahnya. Bisa juga kita tanya tengahnya pada bentukan apa. Jadi ini renal corpuscle. Biru. Renal corpuscle-nya muncul. Oh iya, muncul. Renal corpuscle minta pada bagian korteks sediaan ginjal. Berdasarkan ya, yang A lapisan yang ditunjuk karena memang dia menutup renal corpuscle namanya adalah kapsula Bowman pas parietal. Yang pas visceral dia bergelung dengan si eh, apa glomerulus ini. Dan biasanya kita tidak bisa membedakan karena tidak bisa nunjuk. Nanti yang ditunjuk ternyata dindingnya dari gelungan kapilernya. Ya, makanya kita tidak. Kemudian lumen, identifikasi lumen pada bagian korteks dari ginjal. Kalau dia ditutup oleh epitel selapis pubis, intinya jarang, acidophilip, ada brush border, maka TC1. Kalau dia pucat, tidak ada brush border, jadi ada mikrofili tapi tidak membentuk brush border. Ya. Kemudian intinya lebih banyak, ya maka ini yang TC2. Ruangan yang ditunjuk adalah Bowman space. Masih di ginjal, ya ada bagian korteks yang masuk ke dalam, ada bagian medula masuk ke dalam bagian korteks yang dinamakan sebagai medulla rares. Lumen yang ditunjuk di antaranya, di antara leguran race ini ada daerah yang dinamakan labirin. Pada labirin itu ada pembuluh darah arteri vena interlobularis. Yang ditunjuk ini yang arteri interlobularis. Venanya jarang muncul, jarang kita tanyakan. Pada daerah labirin, bentukan dan lingkaran adalah renal corpuscle. Sekali lagi sediaannya adalah sediaan ginjal, bagiannya bagian teks. Medularis ini di dalamnya adalah ductus colligentes. Nomor 22 ada daerah. Ya, daerah di mana tempat keluar masuk di renal corpuscle. Kalau dia menuju ke gelungan kapiler, ya, maka dinamakan vascular pool. Kalau dia lanjutan dari Bowman space ke TC1, namanya ada ya urinary pool karena dia nanti mengumpulkan urin yang ini kan mengumpulkan darah ya pembuluh di dalam yang dibawa di dalam pembuluh darah vascular pool. Ini ada ya urinary pool. Lagi lumen-lumennya kita coba identifikasi yang merah acidofilik itu ada TC1, yang pucat adalah TC2. Bentukan yang ditunjuk ya, jadi ketika TC2 apa TC2 apa awal dari TC2 ya and tebal ascending menyenggol ya bertemu dengan vascular pool dan nanti berubah menjadi TC2 dan ascendingnya dia akan memadat rapat di satu sisi yang bentukan ini dinamakan sebagai makula densa. Ini bentukan dari glomerulus jadi ya ini renal corpuscle ya kalau dia lewat di sini dia akan merapat kemudian tinggi yang dinamakan sebagai mahula densa. D. 20. Oke, satu lagi ya mungkin ya. Nah, ini juga di ginjal ada renal corpuscle yang di atas tuh ada pembuluh darah yang terdapat di antara dua bagian yang ada renal corpuscle-nya adalah bagian korteks yang tidak ada renal corpuscle-nya adalah bagian madula dan hanya terdiri tubulus-tubulus gitu ya. Maka lumen pembuluh darah di antaranya adalah eh, arteri vena arcuata. Ya, karena yang ditunjuk ini yang bentuknya teratur, ya maka ini yang arteri arcuata, ini venanya. Ini juga venanya yang di sini. Ya, ini kan dindingnya juga lebih tebal.
Ini bukan bentuknya tidak teratur, bukan ya, tapi karena eh, apa agak melengkung, dipotong jadi seperti seperti tidak teratur. Enggak, ini tetap rounded aslinya ya, ininya tepat. Sediaan ginjal tetap ya. Lumen yang ditunjuk. Ini lumen-lumen hanya tubulus-tubulus, ya tubulus-tubulus. Berarti dia bagian medula. Tidak ada renal corpuscle kan? Berarti medula. Ya. Nah, ada lumen yang gampang kita identifikasi di mana ditutup oleh epitel selapis kubis. Di antara selnya ada batas yang jelas. Ya, batas yang jelas. Maka ini adalah ductus colligentes pada bagian medula, sediaan ginjal. Satu lumen ya dengan epitel peralihan utuh dalam satu lap pandang tampak, maka ini adalah lumer dari ureter. Kanan juga. Kalau dia ditutup oleh epitel peralihan tetapi dalam satu lapang pandang tidak tampak satu lumen yang utuh, ya, melainkan ruang-ruang yang berkelok gitu, ini adalah vesika urinaria. Bisa dibayangkan kan, kalau karena vesika urinaria itu suatu kantong ya, jadi jadinya ya kalau dibuat sediaan bakal melimpah. Dek, saya kayaknya harus istirahat dulu ya. Besok dilanjut bisa ya. Eh, tapi mungkin tidak malam. Ya kalau malam, saya kok tantangannya besar ternyata ya. Saya tadi tuh berharap mampu, tapi ternyata banyak banget. Ya, saya izin akhiri boleh ya. Stop saya. Diingat-ingat berarti masuk di topik sistem reproduksi pria. Jadi saya sampai urinalis ya. Saya izin stop dulu. Saya minta maaf ya. Mau ngantuk saya adik nanti sesat saya nanti ya. Ketip